Aku nih Mbak Yu, kerja tak ada, gaji pun tak ada. Macam mana aku nak nabung? Yang paling penting tuh engkau kerja dulu, baru ada gaji. Kalau engkau tak kerja, macam mana engkau nak menabung? Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Mayoritas warga Republik Indonesia tak punya tabungan. 7 dari 10 responden di Indonesia mengaku tak memiliki tabungan, mengindikasi kebiasaan menabung di masyarakat masih cukup rendah. Survei Good Stats mengungkapkan bahwa 69,9% responden di Indonesia tak memiliki tabungan berbanding dengan 30,1% yang memilikinya. Alasannya beragam, seperti memilih apa alasan masyarakat tak menabung. Memilih langsung membelanjakan uang 34,5%, pendapatan tidak cukup 28,2%, tidak terbiasa 10,3%, tidak tahu cara menabung yang efektif 7%, lainnya 25%. Ragam tantangan yang dihadapi dalam menabung, penghasilan terbatas 30,2%, 22 kebutuhan mendesak 22,2%, kurang disiplin 16%, informasi investasi kurang 12%, lainnya 9,6%. Berarti aku ni adalah orang Indonesia yang tak punya tabungan nih Mbak Yu. Oh, berarti engkau termasuk dalam 69% orang Indonesia yang tak punya tabungan nih di dunia. Macam mana aku ni nak menabung di Indonesia nih Mbak Yu? Aku nih Mbak Yu, kerja tak ada, gaji pun tak ada. Macam mana aku nak nabung? Yang paling penting tuh engkau kerja dulu, baru ada gaji. Kalau engkau tak kerja, macam mana engkau nak menabung? Itu masalahnya Mbak Yu. Dekat Tanjung Pinang nih, kita ni nak kerja apa Mbak Yu? Janji kerja apa-apa aja lah yang dapat duit. Iya Mbak Yu, kalau kerja nih Mbak Yu tak bisa nabung juga untuk kehidupan. Nak bayar listrik, nak beli beras, nak beli apa-apa kat rumah tu. Macam mana? Tetap aja aku ni tak bisa nabung Mbak Yu. Itulah masalahnya kalau engkau tak punya tabungan, kau bahaya Jadi apa kata netizen Indonesia yang tak punya tabungan nih Mbak Yu? Engkau nak aku baca komen netizen ni pakai bahasa Vietnam ke, Bangkok ke, atau bahasa Laos? Bahasa Indonesia aja lah Mbak Yu. Mbak Yu, tilik-tilik dulu Kalau lihat kondisi masyarakat sekarang, apanya yang mau ditabung? Penghasilan pas-pasan, sedangkan bahan pokok naik terus. Apalagi yang nggak dapat bansos dan kawan-kawannya. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang lebih. Amin, kata J Supriyanto 75. Berarti dia sama nih Mbak Yun nasibnya dengan aku Mbak Yu. Jangan-jangan dia ini orang Tanjung Pinang juga tak? Bukan masalah minat nabung yang rendah, tapi penghasilan langsung habis buat kebutuhan, kata Edison ID. Dibalas lagi nih dengan Putri Interior Design. Bukan habis buat kebutuhan, tapi buat gaya sosial dan belanja hedon. Iya nak macam mana? Kalau tak hedon bukan orang Indonesia berarti. Hedon. Orang kecil mana tahu itu hedon. Buat makan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah aja langsung habis, kata Edison ID. Dibalas nih. Ada juga orang Indonesia yang tak hedon Mbak Yu. Tak semua orang Indonesia tuh hedon dia. UMR 2.200.000, mau nabung gimana, kata Muluk 48. Betul tuh. Utang aja ada 3 juta, sedangkan gaji 2 juta. Nak cari sejutanya itu lagi dari mana Mbak Yu? Bukan kebiasaan menabung rendah, tapi apa yang mau ditabung, kata Kim Muhammad. Aku sih menabung kepercayaan Mbak Yu. Nggak bisa aku nabung uang. Sama aku tuh investasi silaturahmi Mbak Yu. Jadi nggak bisa aku kalau nggak berkawan. Kalau bisa aku ngumpul-ngumpul gitu kan, mencari manfaat gitu. Satu tambahan lagi, rata-rata orang Indonesia kelas bawah boros buat beli rokok doang, lebih utamakan gaya ketimbang jangka panjang, kata Adi 15 DY. Aku lebih parah Mbak Yu. Aku nih tak ada merokok. Uang tuh habis saja. Bukan habis di rokok, tapi entah habis kemana-mana. Di Indonesia makan enak-enak banget cuy, mana tahan, kata Aditya Prakoso. Di Tanjung Pinang nih, nak kat mana lah makan sedap-sedap? Coba kau cakap dengan aku. Nak makan mana sedap-sedap? Makan sedap tuh banyak tapi duit dia tak ada. Iya, nak makan tuh bisa aja, tapi duitnya tuh dari mana Mbak Yu? Tidak semuanya karena menuruti gaya hidup. Banyak juga orang di luar sana yang antara kebutuhan dan penghasilan benar-benar ngepres. Apalagi bagi para generasi sandwich, kata Diana Arifin. Iya, aku nih sandwich Mbak Yu. Jadi aku nih harus menghidupi keluarga-keluarga aku tanpa memikirkan kehidupan aku. Gimana mau nabung? Gaji UMR bahkan banyak di bawah UMR. UMR itu perhitungannya hanya cukup untuk diri sendiri, kata Agiovani. Iya, kau nih tinggal kat mana? Tanjung Pinang atau bukan? Gaji UMR pasti nggak akan cukup. Nggak punya tabungan bukan berarti nggak punya duit. Banyak orang langsung investkan uangnya, rugi ngendap di tabungan lama-lama, kata Yuda Prawira.
prawira. Sekarang nak invest pun nak invest apa? Banyaklah cerita engkau nih. Bukannya nggak mau menabung, tapi bingung apa yang ditabung selain amal dan dosa. Anjir, Kata Woko anjir. Kowing. Sekarang nih masalahnya Mbak Yu, tak punya uang yang untuk ditabung. Uang dia tuh tak ada. Nak nabung apa? Bisa dilihat kan presentasi terbesar karena penghasilannya pas-pasan, kata Kristo. Di Indonesia nih banyak orang yang gajinya pas-pasan. Bahkan dia kerja nih gajinya tuh tak ada. Saya nggak menabung, tapi nilai aset saya puluhan miliar dari beberapa ruko dan belasan kapling sawit. Zani Gen. Beda lah, engkau nih punya privilege. Belum lagi kasus uang hilang di rekening bank. Dah lah, mending investasi nggak sih, kata Muhammad Al. Masalahnya uangnya nih tak ada. Jangan kena investasi, nak nabung aja susah. Jangan beralasan penghasilan kecil, kebutuhan banyak dan bla bla bla. Itu tergantung niatnya aja. Buktinya ada pedagang sayuran keliling menabung 8 tahun bisa naik haji, kata Marcantoni. Iya, itu kan udah dibuat film tuh, tukang sayur naik haji. Masa kecil pernah melihat dan mengalami kejadian krisis moneter tahun 1998. Menjadi kayak mikir-mikir kalau diprioritaskan nabung di bank mending dialihkan ke nambah aset. Kalau yang untuk jaga-jaga lebih ke aset yang liquid, kata Yan Pang. Iyalah, kalau misalnya engkau ada modal ya boleh-boleh aja. Masalahnya orang yang tak ada modal nih macam mana? Karena gajinya pas-pasan untuk makan dan bensin buat sehari-hari, terutama gaji yang di bawah UMR, kata Agung Ramdhani. Sekarang nih Mbak Yu, bukan masalah gajinya di bawah UMR. Gaji yang di bawah UMR ini tak ada kerjanya. Fakta yang jelas adalah biaya hidup makin tinggi, pendapatan rendah mana mungkin bisa nabung, kecuali pendapatan 10 juta, biaya hidup layak 5 juta, maka bisa ditabung, kata Razi Geos. Coba bawa korang warga Malaysia, korang nih sehari-harinya bisa menabung tak kerja kat Malaysia? Majulah Singapura. Negara Indonesia adalah negara para kacung yang siap mengabdi buat orang kaya. Semakin banyak anak, semakin kacung yang tersedia di Wakanda, kata Amir Lido. Kalaulah ada lapangan kerja dia, pasti akan membabu juga. Tapi sekarang kau tengok, semua investasi besar pasti larinya ke Malaysia juga ujung-ujung dia. Memang sengaja dibikin hidup tanpa tabungan. UMR naik, barang-barang jadi naik, dapat THR, barang-barang juga ikut naik. Satu-satunya cara gaji pas-pasan bisa punya tabungan makan 1 hari sekali, kata DEK Putra. Sekarang nih, kau tengoklah di TV-TV tuh. Pak Prabowo nih dah menangis di forum-forum internasional. Sebab kelaparan di Indonesia nih dah semakin gawat Mbak Yu. Generasi sandwich mana bisa nabung, kata Kulmai. Apalagi generasi pecel makinlah tak bisa nabung. Makanya kalau ada apa-apa utang, kata Opa Haji. Sekarang masalahnya Mbak Yu, orang yang nak dihutangin nih yang tak ada. Kalau dulu masih ada orang yang bisa dihutangin. Ada yang nggak punya tabungan tapi punya tanah, sawit, ruko dan lain-lain, kata Ahmad. Ini orang kaya nih. Oh, itu anak juragan tuh. Tak bisa kau sandingkan dengan generasi sandwich. Ngapain nabung? Invest dong, kata Bams Cril. Invest kripto ya. Sekampung malah hampir semua punya utang, kata Bules Males. Iya, dekat kampung-kampung aku tuh, mulai dari Pak RT-nya, Pak RW-nya, sampai ke warga-warganya pun ngutang semua. Zaman sekarang mah nggak punya utang aja udah alhamdulillah, kata Rizky Wan. Betul tuh, yang penting zaman sekarang nih kita sehat, tak punya utang. Kalau lapar puasa, tinggal tunggu kiamat aja dah. Nabung itu apa sih, kata Klisat Sepeda Store. Nah itulah aku tak tahu, tapi kata orang simpan duit kat dalam bank. Tolak PPN 12%, kata AGS. Wah, datang-datang. Tak usah kita bahas PPN naik 12% dulu. Kita fokus saja ke Hasto yang jadi tersangka. Jadi engkau betul-betul tak ada tabungan nih, Ce? Engkau ni nak aku tunjukkan apa lagi Mbak Yu supaya engkau ni percaya? Aku ni kesini aja jalan kaki Mbak Yu. Motor pun aku tak punya. Lah, jalan kaki engkau, Ce? Bukannya sehari-hari engkau ni merangkak? Kalau tak hujan aku merangkak Mbak Yu. Tapi kalau hujan aku jalan kaki. Jadi berapa lah, Ce? Kira-kira tabungan orang Tanjung Pinang nih dekat bank? Oh, kalau orang yang suaminya Singapura Mbak Yu itu pasti banyak Mbak Yu rekeningnya, tabungannya. Jadi kalau orang yang suaminya bukan orang Singapura, jadi tabungannya tak banyak, Ce? Ya itulah Mbak Yu, aku ni tak tahu juga. Aku ni kan bukan Badan Pusat Statistik. Jadi macam mana kalau aku nak dapat data orang Tanjung Pinang nih punya tabungan berapa nih, Ce? Nampak-nampaknya engkau ni harus pergi ke bank Mbak Yu. Selain ke bank, aku nak pergi kemana lagi nih, Ce? Engkau duduk kedai kopi Mbak Yu. Dekat Tanjung Pinang ni kan banyak kedai kopi. Terus boleh tahu berapa jumlah tabungan orang Tanjung Pinang? Di kedai kopi nih Mbak Yu, jangankan orang yang punya tabungan Mbak Yu, projek Elon Musk nak berangkat ke bulan aja itu pun dibahas Mbak Yu. Di dalam kedai kopi tuh? Kedai kopi Tanjung Pinang ni lah bukan ngekaleng-kaleng Mbak Yu. Tapi sebanyak-banyak tabungan orang Tanjung Pinang tuh tetap, Ce? Iya, tetaplah. Majulah Singapura.